sangat eh, dalam proses bisnis ya, terutama itu sangat digunakan gitu. Nah, kita masuk pertama ke Unified Modeling Language. Jadi Modeling Language atau biasa kita sebut dengan UML yaitu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem perangkat lunak dengan berbasis object oriented. Nah, UML sendiri ini bukan bahasa pemrograman, tetapi alat bantu untuk memahami dan juga merancang sistem secara visual. Nah, UML ini sangat banyak banget jenisnya. Sehingga UML ini membantu kita membaca dari proses bisnis, lalu dari sistem yang bekerja, database yang ada, itu sangat membantu. Kenapa? Ketika kita menjelaskan melalui narasi, gitu, itu akan terjadi beberapa miskomunikasi ataupun nantinya mungkin terjadi redundansi data atau data yang diinput secara double gitu, ataupun tabelnya double. Sehingga nantinya perusahaan itu mungkin ada errornya. Nah, UML ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Nah, fungsi dari UML sendiri yang pertama untuk menyediakan standar visualisasi sistem. Kenapa? Karena UML ini memiliki pedoman gitu ataupun memiliki apa simbol-simbol yang pasti antara satu sama lain itu sama gitu sehingga nantinya tidak ada miskomunikasi antara kalian kecuali kalian membuat diagramnya itu salah gitu ya. Nah, yang kedua menjadi alat komunikasi antara tim analisis, desainer, dan juga programmer. Dalam bekerja nantinya, terutama dalam pembuatan sistem, pembuatan website, nantinya kalian nggak akan sendiri. That's why ada yang namanya back end engineer, ada juga yang namanya front end gitu kan. Nah, back end sama front end ini tentunya mereka akan bekerja sama gitu ya. Nah, ketika mereka bekerja sama, mereka harus memiliki persepsi yang sama terlebih dahulu, yang bisa disatukan persepsinya melalui UML ataupun melalui flowchart dari sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, membantu mendokumentasikan sistem. Nah, dokumentasi sistem di sini bukan hanya bentuknya screenshotan gitu kan, tetapi dokumentasi di sini ada dalam banyak hal. Salah satunya adalah penggunaan dari UML sendiri. Gitu. Lalu yang keempat, mempermudah proses software develop life cycle atau SDLC, terutama dalam tahap analisis dan juga desain. Nah, SDLC sendiri ini memiliki banyak banget banyak metode. Mungkin yang kita sering baca itu ada metode agile dan juga waterfall gitu ya. Nah, penggunaan metode dalam SDLC tersebut tentu membutuhkan visualisasi dari database ataupun dari sistem yang sedang berjalan. Sehingga penggunaan UML, flowchart, lalu ada lagi ERD itu sangat diperlukan dalam pengembangan sistem atau yang biasa kita sebut dengan SDLC itu. Nah, jenis-jenis UML sendiri ada banyak banget jenisnya. Jadi UML sendiri itu terdiri dari banyak banget diagram, tetapi ada dua jenisnya. Yang pertama ada structural, yang kedua ada behavioral. Nah, untuk structural sendiri menunjukkan struktur statis sistem, bagaimana komponen tersebut disusun, gitu ya. Nah, dalam structural diagram sendiri ini ada lima jenis, lima bentuk dari UML. Yang pertama ada class diagram, yaitu menunjukkan hubungan antar kelas dan juga atribut atau metodenya. Biasanya untuk kelas diagram sendiri ini menunjukkan basis data atau database-nya. Lalu yang kedua ada objek diagram, menggambarkan objek dan juga relasi pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada komponen diagram, menunjukkan komponen perangkat lunak dan juga dependensinya. Yang keempat ada deployment diagram menunjukkan arsitektur dari fisik sistem. Contohnya ada servernya, database-nya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada package diagram, yaitu mengelompokkan elemen menjadi paket modular.
Nah, jenis-jenis UML dalam structural diagram ini biasanya yang sering banget ditemukan adalah class diagram dan juga deployment diagram gitu. Jadi, ketika kalian ingin belajar mengenai UML ini, paling enggak kalian hafal ataupun paham dalam pembuatan class diagram gitu. Nah, berikut ada contoh dari class diagram sendiri. Nah, class diagram ini adalah bentuk dari basis data. Seperti yang kalian lihat nih, di sini ada basis datanya, ada apa atributnya, ada manager. Oke. Nah, di sini dalam deployment diagram ini, dalam kelas diagram ini ada beberapa atribut. Satu manager, chef, lalu food item, gas, inventory, terus housekeeping, terus bill room, dan juga resepsionis. Nah, kalau kalian lihat di sini ada plus satu, plus nol titik-titik bintang. Ini semua memiliki arti, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian baca diagram ini cara bacanya satu manajer dapat menangani nol sampai dengan banyak inventory gitu. Jadi kalau nol titik-titik bintang, bintang ini bisa kita baca banyak ya, lebih dari satu gitu. Jadi di sini satu manajer bisa menangani nol sampai dengan banyak inventory. Lalu satu manajer bisa menangani satu sampai dengan banyak tamu gitu. Kalau kalian lihat di sini ada bentuk-bentuk datanya. String ini biasanya bentuk data atau tipe data yang biasanya digunakan dalam tulisan gitu ya. Misalnya kayak tulisan-tulisan A sampai Z itu biasanya menggunakan string. Nah, untuk ini ID dan juga phone number di sini kan ada in. Biasanya in ini kita sebut juga dengan integer. Nah, integer ini merupakan tipe data dari 0 hingga eh, 0 hingga tak hingga ya, 9999. Tapi bentuknya harus bulat gitu. Tetapi kalau misal kalian dalam bentuk koma-komaan itu bisa menggunakan tipe data real gitu ya. Jadi banyak sekali ada tipe data boolean, boolean itu satu atau nol, terus ada string, ada integer, lalu ada real dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe data ini harus kalian ingat juga gitu dalam penggunaan class diagram karena nantinya ini akan sangat berhubungan dengan pembuatan basis data. Diingat juga notasi-notasi atau cara baca dari penggunaan class diagram ini sendiri. Oke, sebentar ya. Oke, dilanjut aja. Eh, nah, ini merupakan contoh kelas diagram dari basis data ya, gitu. Kita lanjut. Ini merupakan contoh dari penggunaan deployed diagram. Deployed diagram sendiri kan menggambarkan perangkat lunak yang digunakan gitu kan ya dalam dalam sistem kalian gitu ya. Jadi untuk deploy diagram itu juga tidak terlalu sulit karena kalian hanya mengidentifikasi bagaimana sistem yang kalian buat ini berjalan gitu ya. Kita lanjut, selanjutnya ada jenis UML yang kedua ada atau yang biasa kita sebut juga dengan behavioral diagram. Nah, behavioral diagram sendiri ini menunjukkan perilaku ataupun interaksi sistem secara dinamis. Ya, di sini ada use case diagram biasanya menggambarkan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, use case diagram sendiri ini biasanya digunakan untuk membagi hak akses. Kan yang seperti yang kita ketahui, misalnya di si akad sendiri, hak aksesnya itu tentu ada tiga. Ada mahasiswa, ada dosen, dan juga ada admin. Mereka memiliki akses masing-masing terhadap si akad, gitu ya.
dan bisa digambarkan dalam use case diagram. Lalu yang kedua ada sequence diagram, yaitu menunjukkan alir pesan antar objek secara keseluruhan. Lalu ada activity diagram, menggambarkan alur kerja ataupun proses bisnis. Lalu ada state machine diagram, menunjukkan perubahan status objek dari waktu ke waktu. Communication diagram, interaksi antar objek seperti sequence diagram, namun hanya berfokus pada hubungan antara objek. Lalu yang kelima, ada timing diagram, menunjukkan perubahan status pada waktu tertentu. Lalu yang keenam atau yang terakhir, ada interaction overview diagram, yaitu gabungan dari activity diagram dan juga sequence diagram. Namun dari behavioral diagram ini yang biasa digunakan ada use case diagram, sequence diagram, dan juga activity diagram. Nah, berikut merupakan contoh dari apa use case diagram. Di sini ada empat ada empat atribut, yaitu ada pengunjung, ada anggota, pustakawan, dan juga admin. Nah, mereka di sini masing-masing memiliki masing-masing di sini memiliki hak akses masing-masing gitu ya. Seperti admin, di sini admin bisa login. Setelah login bisa kan memanipulasi data buku. Lalu dari login ini bisa ke histori peminjaman, bisa melihat histori peminjaman dari pengunjungnya. Nah, di sini admin juga bisa memanipulasi atau mengubah atau CRUD kalau kalian tahu CRD itu ya dalam basis data. Biasanya disebut dengan CRUD, CR, U dan D gitu ya. Lalu di sini ada pengunjung. Pengunjung ini dibatasi hak aksesnya. Hanya bisa histori peminjaman dan juga pencarian buku gitu ya, serta login gitu kan. Lalu ada anggota. Anggota hanya bisa dia mencari buku, lalu bisa memesan buku dan juga logout dan lain sebagainya gitu ya. Nah, include dan juga extend ini perlu ditambahkan gitu ya. Nah, ketika peminjaman berarti include pengembalian ya. Ketika pemesanan buku itu include dengan peminjaman. Sedangkan extend itu ada terusan dari misalnya peminjaman buku. Kalian meminjam buku, pasti kan akan ada halaman selanjutnya, begitu. Seperti ada halaman pencarian buku. Ya, dilanjut, ini merupakan activity diagram. Nah, activity diagram ini dalam suatu sistem mungkin sangat banyak. Kenapa? Activity diagram ini hanya menggambarkan satu aktivitas. Misal kalian menggambarkan aktivitas login. Satu aktivitas login aja itu satu diagram. Nah, kalian bayangkan dalam suatu sistem itu kan pasti banyak banget aktivitas-aktivitas yang ada dalam sistem seperti misalnya penginputan, output, atau misalnya kalian mencetak buku, lalu kalian juga misalnya mengubah profil, itu masing-masing memiliki activity diagram masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan juga atribut, ada bagian gudang, bagian pembelian, dan juga supplier. Nah, untuk ini merupakan sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan aktivitas-aktivitas dan juga hubungan antara user dan juga sistem yang berjalan, gitu ya. Nah, kita lanjut di dalam entity relationship diagram. Entity relationship diagram ini biasanya digunakan untuk membaca database, gitu ya. Nah, ERD merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan juga menunjukkan relasi atau hubungan antara objek beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan terstruktur dan juga rapi. Nah, ketika kalian membuat database, itu tentunya database-nya itu perlu divisualisasikan terlebih dahulu agar sama persepsinya, apalagi dalam sebuah tim gitu. Nah,
Biasanya di dalam memvisualisasikan database itu menggunakan ERD. ERD sendiri ini merangkum baik interaksi antara database, relasi, atribut, dan juga flow ataupun arah dari ERD itu sendiri. Nah, komponen ERD itu ada tiga. Yang pertama entitas. Nah, entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan juga berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh misalnya di dalam si akad. Nah, di dalam si akad itu entitasnya kan ada berupa admin, lalu ada juga mahasiswa dan juga ada dosen. Namun, ketika adanya penggunaan foreign key itu akan menambahkan atribut baru gitu ya, entitas baru. Nah, lalu kita lanjut ke atribut. Nah, atribut merupakan apa? Penjelasan ataupun deskripsi dari karakter entitas. Nah, atribut sendiri ini menggambarkan, biasanya digambarkan dengan belah ketupat untuk atribut. Nah, atribut juga ini menunjukkan aktivitas-aktivitas apa aja yang dilakukan antara entitas, gitu. Interaksi yang dilakukan antar entitas. Nah, contoh atribut ini sangatlah banyak, gitu ya. Ada primary key. Nah, primary key itu biasanya digunakan sebagai kunci dari sebuah database gitu ya. Misal dalam mahasiswa itu ada primary key-nya NIM gitu. Nah, kenapa kita menggunakan NIM? Biasanya dalam bentuk angka-angka ya untuk primary key sendiri. NIM ini biasanya tidak akan sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. That's why NIM itu digunakan sebagai primary key gitu, sebagai penanda kalian ketika mencari data kalian itu hanya bisa berdasarkan NIM. Kenapa nggak berbasis nama aja sih gitu? Kenapa tidak berbasis nama? Karena nama ini sangat bentuknya sangat banyak gitu ya, dan juga biasanya dalam nama itu kan bisa terdiri dari beberapa kata gitu. Tentu akan menyulitkan bagi admin untuk mencarinya gitu. Yang kedua ada foreign key. Nah, foreign key sendiri merupakan primary key dari entitas lain gitu. Nah, misal dalam peminjaman buku, tentu foreign key-nya itu kan ada ID buku, lalu ada ID peminjam, itu yang dinamakan foreign key gitu. Lalu yang ketiga ada derivatif. Nah, derivatif sendiri merupakan atribut yang sebenarnya penting nggak penting gitu. Contohnya ada umur. Kenapa umur bisa dikatakan tidak penting? Karena biasanya sudah ada atribut at- ya biasanya sudah ada atribut yang bentuknya itu tanggal lahir sehingga umur itu tidak penting gitu loh dan bisa ditambahkan gitu. Lalu yang ketiga ada relasi. Nah, relasi sendiri merupakan hubungan antara satu atau lebih dari entitas. Nah, biasanya ini digambarkan dengan panah ataupun arah. Dalam ERD sendiri, ini relasinya ada tiga. Ada one to many to many, dan many to one gitu ya. Sama dengan tadi yang disebut juga dengan class diagram. ERD sendiri memiliki relasi-relasi tersebut gitu sehingga nantinya dalam bentuknya ini nih merupakan contoh dari ERD gitu. Ini biasanya ada tulisan nih many to many ataukah many to one atau bisa kalian misalnya taruh di sini satu to n atau m to n. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan primary key dalam mahasiswa NIM nih. Kenapa? Karena primary key merupakan atribut terpenting dalam mahasiswa gitu. Lalu di sini dalam biasanya primary key juga ditandai dengan apa underline gitu, garis bawah. Gitu. Di sini ada NIM juga, di sini untuk primary key-nya, lalu ada nomor anggota, nomor buku dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke flowchart. Di sini
Untuk flowchart sendiri adalah bagan yang menggambarkan urutan proses secara logis yang menggunakan simbol-simbol standar. Fungsi utama dari flowchart itu untuk mempermudah pemahaman alur kerja, baik dalam suatu sistem informasi, program komputer, maupun dalam proses bisnis. Nah, fungsi flowchart sendiri ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan alur dari program ataupun sistem. Jadi flowchart sendiri ini tidak harus dalam bentuk sistem informasi. Ketika kalian misalnya dalam proses bisnis ataupun misalnya dalam kegiatan itu kalian bisa menggambarkan flowchart gitu ya. Lalu yang kedua mempermudah komunikasi antara analisis, programmer dan juga user atau pengguna. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi kesalahan ataupun redundansi dalam prosesnya. Nah, redundansi sendiri ini kita kenal juga penggandaan, gitu ya. Lalu yang keempat ada menjadi dasar dalam penyusunan pseudocode atau program komputer. Nah, kalau kalian belajar algoritma, itu kalian tidak akan diberikan pemrograman langsung by komputer. Nantinya kalian akan belajar tuh penggunaan pseudocode dulu. Biasanya digunakan kalian menulis tuh pseudocode. Yang penting kalian dapat logiknya dulu melalui pseudocode gitu ya. Lalu yang terakhir digunakan untuk mendokumentasikan prosedur kerja ataupun algoritma. Nah, berikut merupakan merupakan komponen-komponen ataupun simbol-simbol dalam diagram ya dalam flowchart. Nah, di sini ada contoh dari flowchart. Seperti simbol ini yang kita ketahui, terminator digunakan untuk awal dan akhir. Di sini ada terminator. Lalu jajar genjang digunakan untuk input dan juga output untuk jajar genjang. Lalu belah ketupat digunakan untuk decision, yes or no biasanya. Dan untuk belah ketupat ini tidak boleh lebih dari dua. Jadi dalam penggunaan belah ketupat atau decision hanya boleh yes or no aja. Ya. Lalu di sini masih dalam proses dan juga proses setelah itu selesai. Sampai di sini mengenai UML, mengenai flowchart dan juga ERD, ada yang ingin ditanyakan? Hmm. Kalian semua di sini kalian semua di sini pegang laptop semua kan ya? Ya. Iya, Ibu. Oke, saya mungkin ada tugas dan tugasnya dikerjakan. Mungkin saya akan berikan waktu selama 5 menit dalam penggunaan flowchart terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalian bisa buka draw.io di browser kalian. Maaf, Bu. Tadi buka apa, Bu? Saya tadi putus-putus. Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Nih ya, kalian buka draw.io. Nah, dalam penggunaannya ini Draw.io, di sini ada simbol-simbol yang biasa digunakan dalam penggunaan diagram-diagram yang ada seperti flowchart, lalu ERD, lalu ada juga UML. Nah, biasanya menggunakan kayak gini di Draw.io karena lengkap gitu ya. Nah, selain Draw.io ada juga Star UML. Nah, Star UML sendiri itu bentuknya aplikasi gitu sehingga lebih sulit untuk penggunaannya. Nah, di sini apabila kalian kesulitan, kalian cari aja di sini di search Terminator misalnya contohnya karena kan di sini nggak muncul. Ini langsung kalian gini aja. Lalu misalnya di sini bentuknya input gitu. Nah, dalam penggunaan flowchart, kalian harus flowchart, diagram dan semua ya, diagram-diagram yang ada, itu kalian harus menggunakan bahasa yang sama ya. Misal kalian udah maka di sini menggunakan start stop.
Nah, ini kalian menggunakan start. Nah, di sini kalian harus menggunakan bahasa Inggris juga. Contoh misalnya di sini input bla 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 bla, lalu prosesnya seperti apa. Itu kalian harus menggunakan bahasa Inggris juga, ya. Dan apabila kalian menggunakan di sini mulai, bawahnya jangan kalian tulis input gitu. Jadi harus kalian tulis masukan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi dalam penggunaannya bahasanya harus konsisten. Tidak boleh menggunakan dua bahasa, ya. Oke, mungkin saya absen dulu. Setelah absen nanti saya akan memberikan penugasan dan kita akan bahas saat ini juga langsung. Mungkin hanya diberikan waktu 5 menit ya. Oh iya, untuk minggu ini berarti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Nah, di hari Jumat ini nanti saya ingin adakan kuis untuk diagram-diagram. Ada diagram-diagram yang biasa digunakan ya. Ada use case diagram, ada flowchart, lalu ada penggunaan class diagram, ERD, dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya berikan ya di hari Jumat ini ya. Oke, saya absen dulu untuk kelas A. Ada Kayla. Hadir Ibu. Oke, Stella. Hadir Ibu. Muhammad Rizky Ramadan. Ada Muhammad Rizky Ramadan? Oke, Stella dari kelompok berapa ya? Sebentar Bu. Oke. Muhammad Rizky Ramadan nggak ada ya? Cut Hadir, Desian. Bu. Oh, ada Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Bu, hadir. Cut Desianti. Hadir Ibu. Gofari. Ada Gofari Dito. Gofari Dito. Nggak ada ya? Adelia. Hadir Ibu Dari kelompok berapa Adelia? dari kelompok 4. Empat ya. Oke, Ahmad Rivaldi. Hadir, Ibu. Meisha. Hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Oke, Naila. Hadir Bu. Dini. Dini Tri ada. Hadir Ibu. Rajwa. Ada Rajwa. Oke, Siti Nurila. Siti Nurila dispen, Ibu. Lagi jaga FEB Mart. Oke. Rastania. Hadir Bu. Al Khairina. Hadir Bu. Firda. Hadir Bu. Oke, Muhammad Arik Iqbar. Hadir, Bu. Nazwa. Nazwa ada. Hadir Ibu. Rangga. Rangga juga dispen, Ibu. Jaga FEB Mart. Nabil. Hadir Ibu. Raffi Putra. Hadir Ibu. Rafani. Hadir Ibu. Nafa. Bu. Ada Nafa. Hadir Bu. Aurel. Aurel dispen juga, Ibu. Jaga FEB Mart. Oke, Abdullah. Abdullah Rifki ada. Oke, Abdullah Rifki nggak ada ya. Iza. Hadir Ibu. Erza. Erza ada. Hadir Ibu. Mohon maaf. Muzaffar. Hadir, Ibu. Nurul Azizah. Nurul Azizah ada. Ada Bu. Hadir. Nurul Azizah ada. Nggak ada ya, Nurul Ada ya. Bu.
Oh, ada. Oke. Alwan. Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Nuku. Ada Muhammad Nuku? Oke, Muhammad Nuku nggak ada ya. Syakira. Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Amelia. Hadir. Dinda. Hadir, Ibu. Taki. Aki dispen juga, Ibu. Jaga Oke. FPB. Sheva. Hadir, Ibu. Gwenelo. Hadir, Ibu. Nizia. Hadir, Bu. Yonanda. Hadir, Ibu. Viana. Piana juga dispen, Ibu. Oke. Febrianti. Hadir, Bu. Tiara. Aulia. Hadir, Ibu. Hafifah. Hadir, Ibu. Ayu Mukti. Hadir, Bu. Viola. Ada. Hadir, Ibu. Oke. Melani. Hadir, Bu. Marcella. Marcella ada? Hadir, Ibu. Oke, oke. Siti Hoirunisa. Hadir, Ibu. Adinda. Hadir, Ibu. Claudia. Claudia ada? Claudia nggak ada ya? Claudia, hadir, Ibu. Oke. Damar. Hadir, Bu. Damar. Hadir, Bu. Muhammad Ibnu. Muhammad Ibnu hadir, Bu. Nurjanah. Hadir, Ibu. Dinda. Hadir, Ibu. Vika. Hadir, Bu. Ilmi. Hadir, Ibu. Oke. Tiara. Hadir, Ibu. Faradila. Hadir, Bu. Gina. Hadir, Ibu. Natalia. Hadir, Ibu. Aditya. Hadir, Ibu. Anissa. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Ibu. Rian Delfasa. Hadir, Bu. Ridia. Hadir, Ibu. Felisa. Hadir, Ibu. Ginal. Hadir, Ibu. Eka Putra. Eka hadir, Bu. Naira. Hadir, Ibu. Ahmad Gani. Ahmad Gani hadir, Ibu. Stella. Hadir, Bu. Felicia. Hadir, Ibu. Torik. Ibu, hadir, Ibu. Oke, Muhammad Nabil. Hadir, Bu. Arsya. Hadir, Ibu. Nabila. Hadir, Ibu. Christian Samuel. Hadir, Bu. Taufik. Hadir, Ibu. Amanda. Hadir, Bu. Siti Aminah. Hadir, Ibu. Muhammad Mahdi. Hadir, Bu. Muhammad. Oke. Aisyah Amirah. Hadir, Ibu. Miftahul Jannah. Hadir, Ibu. Iwan. Hadir, Ibu. Muhammad Zidnan. Hadir, Ibu. Nabila. Nabila Zahwa. Ada Nabila Zahwa? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Oke. Nurul Izzah. Hadir, Bu. Aisyah Rahmania. Hadir, Ibu. Malik Ibrahim. Hadir, Bu. Naila Ayu. Hadir, Ibu. Aprilia. Hadir, Ibu. Emma. Hadir, Ibu. Farid Fajri. Hadir, Ibu. Rizky Darmawan. Hadir, Ibu. Torik Muhammad. Hadir, Ibu. Johanda. Hadir, Bu. Oke. Oke, saya akan memberikan tugas berupa contoh soal. Maaf, Abdul Iya. sudah merasa hadir Ibu tadi koneksinya hilang. Oh iya ya, oke. Oke, oke. Maaf, Telastovia hadir dari kelompok 2.
Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya ini materinya harusnya sudah disampaikan dalam MIS gitu. Namun kemarin saya confirm ternyata belum disampaikan dalam MIS sehingga saya berikan terlebih dahulu karena ini sebenarnya fundamental dalam sistem informasi gitu. Dan kalian harusnya sudah bisa mengaplikasikannya. Namun karena belum, jadi saya berikan materi terlebih dahulu ya untuk flowchart, ERD dan juga eh, UML gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Hanya ada dua soal. Mungkin saya akan berikan waktu selama 15 menit untuk dua soal ini dan nantinya akan kita bahas. Saya akan random sebutkan mungkin tiga nama mahasiswa, 3 sampai 5 mahasiswa. Nantinya kalian akan share screen ya. Jadi kalian buat aja di Draw.io. Nah, di sini karena ada dua soal, kalian buat sebelahan aja, nggak usah di beda page, gitu ya. Mungkin kita akan bahas di jam 2 ya. Oke, bisa dimulai untuk soalnya ya, pengerjaan soalnya.
Oke, saya akan coba aja ke nanti ketika namanya saya panggil, boleh kalian bantu buat share screen ya. Saya ambil 3 mahasiswa dari masing-masing kelas. Boleh ke Ahmad Rifaldi ada? Ada Ibu. Boleh share screen? Sebentar Ibu. Saya baru Oke, ngerjain yang soal nomor satu sih, Mak. oke, oke. Jadi ketika kalian membuat tahun lahir, ini bisa seperti ini, bisa juga nggak seperti ini. Kenapa? Pada dasarnya dalam penggunaan flowchart itu biasanya nggak harus sama antara satu dengan yang lain. Yang penting logiknya dapat antara satu dengan yang lain ya. Nah, ini merupakan contoh untuk penghitungan umur. Benar, seperti ini umurnya. Namun ketika kalian mau nambahkan outputnya, kalian di sini ingin menampilkan, itu boleh kalian tambahkan. Dan tadi sudah saya bilang bahwa ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, usahakan semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Iya, lupa. Ya, misalnya mulai, lalu tambahkan di sini masukkan. Kalau misalnya output, bisa kalian tambahkan tampilkan. Gitu ya. Oke, good. Thank you ya, Ahmad Rifaldi. Ada mungkin yang berbeda dengan Ahmad Rifaldi? Izin menjawab, saya bagian yang bawahnya ada setelah tahun sekarang dikurang tahun lahir ada tampilkan umur, Bu. Ya, boleh kayak gitu. Boleh kayak gitu. Bisa juga kalian misalnya nih, kalian ingin menggunakan sebentar. Nih, bisa juga kalian menggunakan seperti ini. Kalian masukkan hanya tahun lahirnya saja dan juga kalian menentukan bahwa tahun sekarang adalah 2025. Jadi kalian mendeklar di sistem bahwa tahun sekarang itu adalah tahun 2025. Sehingga nanti sistem akan mendeteksi tahun sekarang atau 2025 dikurang tahun lahir. Nah, untuk tampilkan umur ini biasanya ditampilkan, biasanya ya, menampilkan umur gitu. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai penggunaan dari flowchart sederhana karena ini belum decision. Ada yang sudah selesai nomor 2? Coba kita ke kelas B. Ada Fauzia? Fauzia ada? Ada Ibu. Boleh ditampilkan untuk nomor 2, Fauzia? Ibu saya baru selesai untuk nomor satu, nomor duanya belum selesai. Oke, ada yang sudah selesai untuk nomor 2? Eka udah selesai? Saya masih mengerjakan sih Bu, nggak tahu betul atau belum. Nggak apa-apa, boleh ditampilkan Eka. Sebentar ya Bu. Oke. Nah, ini kebalik ya Eka ya. Jadi ini untuk masukkan simbolnya itu jajar genjang. Jadi masukkan total belanja ini jajar genjang simbolnya. Nah, di sini total belanja, di situ kan tertulis total belanja lebih besar dari 500.000. Ya, berarti start from 501 kan?
Nah, ini bisa ditambahkan total belanja misalnya lebih besar dari 500, ini pakai decision atau pakai yang jejer genjang di atasnya. Nah, pakai yang jejer genjang di total belanja. Nah, iya atau tidak itu tidak tertulis di kolom sini, tetapi di panahnya, ya, gitu. Tapi untuk panahnya ke samping juga nggak, Ibu? Kenapa? Panahnya itu ke samping juga nggak? Atau ke bawah? Yang satu ke samping, yang satu ke bawah. Ini pakainya yang total belanja, ini pakainya yang jejer genjang. Oh Jejer iya. genjang. Yang belah ketupat, yang total belanja. Nah, ya, pakai yang itu. Untuk nentuin shape-nya, itu ada pedomannya. Tadi sudah saya tampilkan, kalian juga bisa lihat. Untuk nentuin shape-nya, itu ada di simbol dari flowchart. Gitu. Simbol dari flowchart itu banyak, bahkan ketika kalian menggunakan by system dan by manual, itu bakal berbeda. Eh, iyanya itu ke samping atau ke bawah ya, Ibu? Maaf. Terserah kamu mau ya ke samping ke Hmm, bawah karena nggak ada aturan baku sebenarnya ianya ke samping ke atau ke bawah. Tapi biasanya kalau ya itu ke kanan aja deh lebih enak. Setidaknya ke bawah atau samping juga, Ibu? Ke bawah, ke bawah. Oke, jadi di ya tidaknya ini nanti bisa kamu tambahkan rectangle atau persegi panjang nanti ya. Ah, iya. Ya, Oke, Eka, boleh di stop share dulu. Mungkin saya bisa beralih ke yang lain. Thank you ya, Eka ya. oke, Ibu. Oke, mungkin boleh ke Emma. Emma harusnya udah bisa ya, Emma. Baik, Bu, sebentar. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih boleh di zoom out sedikit biar full screen. Ini belum, bawahnya Oh, belum. oke, oke. Nah, ini kurang lebih untuk perhitungan untuk flowchart yang seperti tadi gitu ya. Di sini ada terminator atau mulai, lalu masukkan total belanja apabila jika total belanja lebih besar ya tadi ya, lebih besar tadi ya Iya, Bu. soalnya. Oke, mungkin bisa diperbaiki jika total belanja lebih besar dari 500.000 itu diskonnya 0,15 atau 15% juga nggak apa-apa kalian tulis gitu. 0,15. Jika tidak, kalian akan membuat decision lagi total belanja lebih dari apa? Kurang dari 200 itu diskonnya 0,10 kayaknya tadi ya. Nah, apabila 0,10. Apabila tidak, total belanjanya tidak, lalu decision lagi, total belanjanya akan diskon 0 gitu. Nah, mungkin oke, thank you Emma. Mungkin ada kekeliruan di bawah, saya bisa tampilkan flowchart yang dibuat. Thank you ya Emma ya. Iya, Bu.
Ini masih flowchart sederhana sebenarnya dan tidak terlalu rumit karena banyak flowchart yang lebih rumit sebenarnya dari ini. Nah, boleh dibantu dibacakan tadi soalnya? Tadi kan ada sebuah toko menerapkan sistem kasir otomatis dengan setiap pelanggan akan mendapatkan diskon sesuai dengan total belanja. Jika total belanja lebih dari 500, diskonnya 15%. Tentunya kita pertama harus memasukkan total belanjanya terlebih dahulu. Lalu kita buat decision. Jika belanja lebih dari 500.000, maka diskonnya 15%. Jika tidak, di sini ada kondisi lagi. Gitu kan? Sebentar, di sini ada kondisi lagi. Total belanja antara 200 dan 500.000 di sini. Nah, kita lihat lagi total belanja lebih besar dari 500.000 dan kurang dari sebentar, tadi lebih sedikit ya. Lebih sedikit dari 500.000 tetapi lebih banyak dari 200.000 dan kalian harus menggunakan N. Ya. Jadi bukan penggunaan OR, karena dengan dua kondisi ini harus terpenuhi. Dia harus lebih sedikit dari 500.000, tapi harus lebih banyak dari 200.000. Sehingga diskonnya adalah 10% gitu. Jika tidak, kalian sebenarnya tidak perlu menggunakan decision lagi. Karena jika tidak, ya pasti karena dia tidak diskon gitu. Karena kan kalau tidak belanja lebih dari 500 dan di antara 200 sampai 500, tentunya dia kondisinya hanya di bawah 200.000 gitu, sehingga tidak ada diskon. Nah, lalu selesai hanya seperti ini karena dalam pembuatan sistem di sini kan hanya disuruh untuk melihat diskonnya aja tanpa menghitung jumlahnya gitu. Nah, ketika kalian membuat sistem nanti, kalian dirasa tidak perlu untuk menambahkan sebuah apa ya, sebuah apa sebuah kinerja apa ya sebuah eksekusi di dalam sistemnya karena tentunya ketika kalian menambahkan itu effort kalian dalam pembuatan sistem itu akan lebih banyak gitu jadi ketika kalian membuat flowchart membuat sistem itu hanya sesuai dengan kliennya aja mereka maunya kayak gimana itu kita sesuaikan ya sampai di sini masih ada yang bingung mengenai flowchart atau sudah Ya paham paling semua? linknya di ini Bu, apa sih? Ngingetin itu makanya kotak, berlian gitu-gitu Bu. Oke. Polanya. Nah, jadi dalam flowchart itu yang biasa digunakan hanya tiga ini, yang sering banget digunakan, gitu. Ada tiga ini, ada terminator, ada empat ya, terminator, lalu input output, lalu if atau decision, dan juga proses. Hanya empat ini biasanya yang sering digunakan. Namun kalian juga ada beberapa ya seperti database itu biasanya ada juga dalam bentuk manual. Itu juga beda bentuknya. Namun yang sering digunakan itu ada empat ini. Jadi kalian harusnya menghafal ataupun mengingat hanya empat ini aja. Sebenarnya udah cukup sih. Kalau dalam IA, kalau dalam flowchart ya, hanya empat ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai flowchart? Atau masih belum paham dari flowchart ini mungkin? Ibu maaf izin bertanya itu yang 500 N 200 tuh N-nya itu tuh eh, bahasa Inggrisnya dan atau apa Bu? Jadi kalau dalam sistem itu ada N, ada OR. Ketika N, itu kalian harus mengikuti dua aturan. Gitu. Di sini kan ada lebih besar dari 500 dan juga lebih kecil dari 500 dan juga lebih besar dari 200. Gitu. Nah, itu harus mengikuti dua kondisi itu. Jadi N-nya ini bukan bukan apa? Translatean dari dan gitu. Karena itu dalam bentuk sistem gitu. Kalau misal dalam sistem itu biasanya kita sebut dengan query. Query ini codingan di dalam database
gitu. Kalau misal dalam pembuatan program itu kan coding namanya kan. Tapi kalau dalam database itu biasanya kita sebut dengan query. Nah, query ini, N ini merupakan query gitu, bentuk query. Nah, contoh penggunaan OR. Misalnya di sini total belanja lebih kecil dari 500 atau lebih besar dari 200. Jadi ketika belanja kalian lebih kecil dari 500, oh tidak bisa. Sebentar. Misalnya contoh penggunaan OR gitu ya. Contoh penggunaan OR misalnya ketika kalian menggunakan di situ ada warna merah dan ketika contohnya penggunaan misalnya kalian membeli baju gitu ya. Baju yang diskon adalah baju yang berwarna hijau, biru, dan juga merah. Di situ kalian bisa menggunakan kata or karena atau kondisinya. Jadi kalian misalnya penggunaan diskon ketika baju warna biru or merah or hijau. Misal seperti itu dalam kondisinya. Jadi or ini kalian bisa milih salah satu aja. Ketika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, itu sudah memenuhi yes. Namun ketika N itu harus dua kondisi ataupun tiga kondisi terpenuhi. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai flowchart? Atau sudah paham semua mengenai flowchart? Izin Bu, tadi ada yang nanya di chat dan itu pertanyaan saya juga. Kalau pakai bahasa Indonesia itu tetap pakai N sama OR juga Bu, atau Enggak. ditranslate Jadi ke? NOR itu merupakan kondisi ataupun query. Query itu codingan. Ketika kalian terapkan di database, itu harus tetap menggunakan N ataupun OR. Karena itu kondisi ataupun kalau misalnya kita sebut juga dengan mungkin sesuai dengan rumus gitu. Ketika kalian masuk ke database, kalian translate dan itu query-nya nggak bakal jalan. Gitu ya. Sebentar. Mungkin saya akan memberikan contoh di penerapan database ya. Sebentar. Sebentar saya coba ke database dulu sehingga nanti kalian bisa membedakan. Sebentar.
Oke, mungkin nanti aja saya akan menunjukkan bedanya and dan or karena saya coba kok terminal saya nggak jalan ini. Saya juga lupa password eh database saya sebentar. Error. Nanti aja ya kita perbedaan. Sebentar, sebentar. Kayaknya nggak pakai huruf besar. Oke. Bisa nih, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sudah tampil belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, di sini ini merupakan database ketika dijalankan di Terminator kalau di MacBook, tapi kalau misalnya di ini CMD ya, di Windows gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini perbedaan antara penggunaan and dan or. Ketika penggunaan or
itu anak or spesialisasinya penyakit dalam akan muncul dua. Kenapa? Karena hanya anak ataupun penyakit dalam, gitu ya. Jadi memenuhi keduanya, gitu. Tetapi kalau misalnya N itu mungkin tidak akan muncul semua. Spesialisasi sama dengan penyakit dalam. Jadinya tidak akan keluar semua, gitu. Kenapa tidak akan keluar semua? Karena tidak memenuhi. Sehingga harusnya dalam spesialisasi ini harus ada penyakit dalam dan anak, gitu. Sampai sini paham nggak penggunaan antara or dan juga and? Ibu maaf boleh diulang nggak Bu? Nah, oke. Sebentar ya. Sebentar. Berspesialis anak or. Nah, jadi gini. Di sini ada database. Database di sini dokter dan ini saya database coba-coba aja, hanya ngarang gitu datanya di sini. Nah, di sini harus ada select bintang itu berarti dia menampilkan, query menampilkan, di mana spesialisasinya adalah anak dan juga alamatnya harus ada mawarnya gitu. Jadi harus ada keduanya gitu. Di posisi spesialisasinya anak dan alamatnya harus ada kata mawar. Sehingga tampillah dokter Sinta ini. Namun yang kedua, di sini spesialisasinya anak atau spesialisasinya penyakit dalam. Di sini kan ada dua kondisi, di mana dia merupakan dokter anak ataupun dokter penyakit dalam, gitu. Sehingga tampillah dua ini, gitu. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Jadi penggunaan and dan or itu tidak bisa di kalian translate, baik di dalam flowchart maupun di dalam query, gitu. Karena tadi berhubungan dengan query, gitu kan? Ataupun berhubungan dengan codingan. Yang mana codingan dan query itu sangatlah sensitif. Kalian beda nih, beda tulisan aja, beda tulisan huruf besar, huruf kecil, itu nantinya tidak akan bisa masuk gitu. Nantinya akan bug ketika beda tulisan. Nah, sehingga tulisan and dan or itu tidak bisa ditranslatekan ya dalam penggunaan di eh, coding maupun di query-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai apa? Mengenai tadi flowchart. Enggak, Bu. Cukup ya. Oke, kita lanjut aja mungkin ke satu lagi, kita ke UML. Satu lagi ke ERD, sorry. Sebentar. Nah, di sini ada soal mengenai ERD. Kalian diminta untuk membuat ERD-nya atau visualisasi dari database-nya. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya, kalian boleh dibuat visualisasi dari ERD-nya mungkin 15 menit aja ya, cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di 14.45 ya.
Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai membuat IRD-nya? Atau masih proses semua? Halo, ada yang sudah selesai? Belum, Ibu. Belum ya? Oke, mungkin kita bahas bareng-bareng aja ya untuk IRD, contoh penggunaan IRD. Nah, jadi dalam penggunaan ERD ini kalian bisa mengidentifikasi terlebih dahulu. Dari soal di sini, ini bisa kita identifikasi bahwa terdapat tiga entitas, yaitu dokter, pasien, dan juga administrator. Nah, setelah kalian menetapkan tiga entitas, di situ kan tidak tersebut kan, tidak ada perintah bahwa atribut-atribut apa aja yang harus digunakan. Sehingga kalian bisa buat atributnya sendiri secara logis. Atributnya itu apa aja gitu ya. Nah, di sini ada dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, dan juga nomor HP gitu. Nah, perlu kalian ingat kenapa ini ID dokter, ID pasien, dan ID admin itu digarisbawahi karena mereka merupakan primary key gitu ya. Jadi yang ada garis bawah merupakan primary key atau kata kunci gitu. Kalau mahasiswa primary key-nya adalah NIM misalnya gitu. Nah, setelah kalian buat, kalian himpun aja terlebih dahulu relasinya antara dokter dengan dokter, pasien dengan dokter, seperti apa. Nah, setelah kita lihat matriks relasinya, di sini dokter dengan dokter tentunya mereka tidak memiliki hubungan apa-apa gitu kan. Lalu dokter dengan pasien, dokter memeriksa pasien. Dokter menyimpan simpan data ke administrator. Lalu pasien diperiksa dokter. Pasien mendaftar ke administrator. Administrator menyerahkan data ke dokter. Administrator melayani pasien. Setelah kalian tahu matriks relasinya seperti apa, kalian tentukan setiap himpunan relasinya. Kalian tentukan nih. Contoh di sini ada banyak dokter memiliki banyak pasien, sehingga nantinya akan tertulis M to N. M to N itu merupakan banyak ke banyak, gitu ya. Lalu banyak pasien mendaftar banyak ke administrator, berarti M N. Lalu banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, gitu ya. Lalu M, N, lalu N lagi. Lalu di sini banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, M to N. Sehingga dari analisis tersebut akan tergambar seperti ini. Namun dari gambar ini belum lengkap gitu. Kenapa? Karena masih ada derajat kardinalitasnya lagi nantinya, yang mana gambar lengkapnya nanti akan seperti ini gitu. Nah, nantinya ada akan ada tiga atribut yang akan muncul, yaitu atribut pasien dokter, dokter admin, dan juga apa daftar dan juga atribut daftar. Kenapa banyak atribut yang muncul? Karena di situ merupakan banyak ke banyak. Ketika kalian menemukan relasinya itu many to many, itu pasti akan menimbulkan satu atribut baru gitu. Nah, di atribut baru ini mereka tidak akan ada foreign primary key lagi. Namun di atribut baru ini nantinya akan mengambil data dari primary key yang bisa disebut juga dengan foreign key nantinya di atribut barunya gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai ERD atau ada yang masih bingung mengenai ERD? Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Mm-mm. Berarti kalau dapat soal kayak gini tuh kita harus ngejabarin dulu, terus baru nanti ke draw IO buat ngebuat si flowchartnya ini, Bu. Sebenarnya kalau kalian sudah paham konsepnya, itu nggak perlu kalian jabarin. Tapi untuk mempermudah, itu biasanya dijabarkan terlebih dahulu. Biasanya untuk latihan itu dijabarkan, gitu ya. Tapi kalau kalian udah paham dengan konsepnya, itu kalian nggak usah ngejabarin juga nggak apa-apa. Dan kalian perlu diingat bahwa di sini garis ini, setiap garis ini memiliki arti. Jadi dia nggak mungkin sembarangan naruh garis di sini tanpa ada arti, gitu ya. Di sini contohnya kalau garisnya seperti ini merupakan garis apa? Ada yang tahu?
Di sini garis ini menunjukkan derajat kardinalitasnya juga. Gitu ya. Seperti misalnya many to many. Satu pasien atau banyak pasien di sini bisa mendaftar. Gitu. Paham nggak sampai di sini mengenai ERD? Bu, maaf mau nanya, itu kalau misalkan yang kayak komponen-komponen kayak ID dokter, ID admin gitu-gitu itu harus digunakan atau enggak, Bu? Atau kalau langsung ke dokter admin terus nggak usah pakai komponen-komponen lainnya, jadi langsung ke menyimpan data terus ke dokter itu bisa nggak? Eh, gimana tadi dari ID dokter, terus Ya yang misalkan di sini? ya Bu, jadi kita yang kayak ID admin, ID dokter dan ID yang lain itu nggak usah dipakai Bu, jadi langsung ke dokter admin terus langsung ke bawahnya dulu gitu. Itu boleh nggak Bu? Atau Oke. harus dipakai juga komponennya? Nah, that's why kita ada di awal ada derajat kardinalitas terlebih dahulu. Sebenarnya kayak gini udah bisa kan? Seperti ini udah bisa sebenarnya. Namun, ketika kita menggunakan derajat kardinalitas, yaitu misalnya many to many dan lain sebagainya, nantinya akan menghasilkan seperti ini. Gitu, tampilan final. Jadi wajib ada. Kenapa? Karena ini untuk menggambarkan hubungan relasinya antara many to many, one to many, lalu many to one, dan lain sebagainya. Ketika ada hubungan kardinalnya antara many to many, wajib ada tambahan satu lagi atribut. Yang mana atribut ini nantinya eh, ada tambahan satu entitas. Yang mana entitas dari ini, atribut dari entitas ini adalah foreign key atau primary key dari entitas yang diambil. Gitu. Jadi tetap wajib ada untuk final. Nah, sebenarnya ada contoh lagi ini. Ini lebih singkat mungkin kalian untuk mahasiswa ya ini ya. Tampilan mahasiswa mungkin lebih banyak gitu ya. Lebih sedikit maksudnya. Sehingga mungkin lebih bisa dipahami lagi untuk tampilan mahasiswa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai ERD? Ya, di komentar ada yang nanya, Bu. Apa tuh? Em, Berarti perbedaan dengan sebelumnya itu, ini nggak ada start and end-nya gitu ya, Bu. Tapi fokusnya di relasi antar entitas. Oke, jadi penggunaan flowchart dan ERD itu merupakan dua penggunaan yang berbeda, gitu. Kalau flowchart itu menggambarkan gimana sistem berjalan, diagram alir dari sistem berjalan. Sedangkan ERD itu menampilkan dari database-nya, database yang ada gitu. Kenapa kita kok belajar, kita kan web, kok kita harus belajar database? Ketika kalian misalnya ada di website kampus, tentu harus ada database yang ada, yang mana itu harus kalian apa? Integrasikan juga dengan websitenya. Ketika kalian tidak paham dalam penggunaan database, nantinya kalian tidak bisa mengintegrasikan gitu. Jadi flowchart dan juga database dan juga ERD itu dua hal yang berbeda ya penggunaannya dalam kondisi yang berbeda. Namun di dalam flowchart itu kalian kalau kalian tahu, kalian cari tahu ada simbol penggunaan ERD. Penggunaan database yang bentuknya tabung gitu. Mungkin kita hari Jumat ada kelas lagi ya. Kita akan bicarakan tentang flowchart-flowchart, lalu diagram-diagram secara langsung mungkin ya. Jadi hari Jumat ini kalau bisa kita bertemu secara offline ya. Baik, Ibu. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan kita lanjut aja minggu depan ya, karena mungkin ini sudah habis waktunya. Untuk materinya sudah saya upload. Mungkin saya akan tambahkan materi yang saya dapat. Jadi saya juga ada kelas basis data sebenarnya di UT sehingga saya ada materinya. Nah, nantinya akan saya upload di Google Drive yang biasa saya kasih ya. Ke sudah ada kan ya PJ kelasnya ya? Sudah ada, Ibu. Mm-mm. Oke, ya udah.
Sampai ketemu di Jumat nanti. Saya sudahi ya kelas ini. Sampai ketemu di Jumat nanti. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih.